Oke. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Ada nih Pak, sedikit sakit dari Perlindungan. Dari wali kelas sudah informasi ya? Oke. Baik. Ada teman kalian yang sakit. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran, Bapak minta tolong untuk ketua kelas memimpin kita dalam doa, sekaligus kita doakan teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa kembali mengikuti pelajaran di hari-hari berikutnya. Silakan ketua kelas. Baik. Ya teman-teman dan Pak Guru sebelum kita mulai belajar kita, nama baiknya Pak kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya, anak. Materi kita kurang lebih di pertemuan kali ini ya, mengenai sistem pengapian. Ya, Bapak akan tampilkan. Bisa jelas ya? Lihat pengapian elektronik. Ya. Kira-kira kalau sistem pengapian sendiri kita sudah dapat di pertemuan sebelumnya, sistem pengapian konvensional. Secara fungsi sama ya, sistem pengapian konvensional dan elektronik itu sama-sama berfungsi untuk membakar bahan bakar dalam ruang bakar. Nah, cuman di sini ada kata elektronik. Ada yang bisa mengetahui apa itu elektronik? Ya, silakan Joseph. Elektronik atau alat komponen yang berbeda dengan arus rendah, contohnya pada televisi dan radio. Ya, itu ya, kurang lebih begitu. Itu elektronik secara umum seperti televisi atau radio. Komponennya, iya, ini salah satu komponen elektronik. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Patris. Dioda, transistor, dan resistor. Dioda, Resistor dan resistor. transistor, dan resistor. Ada lain? Yang lain? Ya, Sarul. Kapasitor. Oke, boleh. Kapasitor. Ini kapasitor tadi alat-alat sudah kalian sebutkan. Nah, pelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian betul-betul menyimak. Kenapa? Karena di pelajaran ini kalian jika menguasai materi dan memahami pelajaran ini tentu akan sangat berguna bagi kalian calon mekanik ya. Tentunya dengan menguasai ini kalian bisa menambahkan ilmu dalam dunia sepeda motor ya. Kita ketahui sepeda motor yang saat ini semua sistemnya injeksi. Sistem injeksi diperiksa oleh elektronik ya. Tentunya elektronik ini sangat berguna ya. Sangat memudahkan para mekanik untuk memeriksa kendaraan. Dengan kalian memahami yang kecil ini ya, peralatan elektronik ini tentunya kalian bisa misalnya dari sudah bekerja, mudah-mudahan kalian bisa menjadi seorang kepala mekanik. Iya, tentunya jadi kalau menjadi kepala mekanik itu sudah oke sekali ya. Baik. Nah, tujuan pembelajaran pada pelajaran ini Pak Guru harapkan kalian bisa mampu menerangkan fungsi dan prinsip kerja melalui miring diagram ya, sistem pengapian elektronik dengan tepat.
Yang kedua, dapat menyusun langkah perawatan sistem pengapian elektronik sesuai SOP. Kemudian dapat memeriksa masing-masing komponen sesuai SOP dan dapat melakukan perawatan berkala sistem pengapian elektronik sesuai SOP. Kemudian dapat memeriksa hasil perawatan berkala sistem pengapian elektronik sesuai SOP. Ya. Baik, Pak Guru, kita masuk di materi, ya. Jadi, tolong simak video dari permasalahan yang Pak Guru tampilkan, ya. Kalau kalian simak, nanti kalian catat kira-kira apa permasalahan dari video ini. Nah ini teman-teman, kalau di starternya dipencet nggak enak. Nah ini kalau ini gampang. Untuk jadi band pun nggak ada masalah ya, kita player. Oke. Oke, nanti lagi teman-teman. Jadi itu masalahnya. Ya, itu video permasalahannya. Dan nanti kalian rangkum sambil kira-kira dari dua video itu apa permasalahan kita, ya. Kemudian Pak Guru minta kalian mengamati. Pak Guru akan memberikan materi, ya, tentang sistem pengapian elektronik, ya. Kalau diamati. Baik, sistem pengapian kita sudah ketahui secara umum, ya. Sistem pengapian sepeda motor adalah sebuah sistem yang ada dalam sepeda motor yang bertujuan untuk membangkitkan tegangan tinggi untuk proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Ya. Nah, untuk elektroniknya sendiri, sistem pengapian elektronik, kenapa para ahli memberikan sistem pengapian membuat sistem pengapian elektronik? Tentunya tujuannya yaitu dengan memanfaatkan komponen elektronik seperti transistor, ya, untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem pengapian konvensional. Itu kenapa pengapian elektronik diciptakan, ya. Nah, bagaimana sistem kerja dari sistem pengapian elektronik? Tentunya sistem pengapian elektronik ini terbagi menjadi dua. Ada sistem pengapian CDI, ya. CDI itu apa? Yaitu kapasitor discharge ignition, ya. Nah, CDI ini ada pengapiannya AC dan ada DC. Tolong dilihat, tolong diamati pada PowerPoint, ya. Ini sistem pengapian CDI dengan arus AC atau, ya, arus AC, ya. Di sini yang warna merah itu, ya, ini warna merah. Ini adalah ilustrasi, ini adalah CDI. Kemudian di sini ada komponen sumbernya, ya, alternator. Kemudian di sini ada koil, ya, komponen koil. Cara kerjanya yaitu, pada saat, ya, pada saat magnet berputar atau alternator ini terjadi induksi, maka arus akan bergerak, arus AC masuk ke unit CDI. Di unit CDI ini arus akan disearahkan atau dirubah dari arus AC ke arus DC, sehingga kapasitor ini nanti akan menampung arus tadi, ya, dia akan menampung arus sampai penuh. Nah, kapan nanti pengapian akan ditimbulkan, yaitu pada saat pick up coil atau pulser memberikan sinyal untuk melepaskan muatan arus pada kapasitor, ya. Ya, ini arus, nanti dilihat di pick up coil di sini, ya.
Nah, ini harus masuk di trigger sirkuit, kemudian ada sinyal untuk memerintahkan SCR untuk membuka, ya. Nah, ini dia akan mengalir, ini sirkulasi berputar terus, ya. Masuk di koil akan meningkatkan tegangan, ya, menjadi ribuan volt, lalu dilepaskan ke busi, sehingga busi bisa menetikan bunga api. Oke, sampai sini ya. Nah, ini pada sistem pengapian AC. Nah, pada sistem pengapian AC, kunci kontaknya posisi on adalah tidak terhubung dengan massa. Ya, tidak terhubung dengan massa. Pada saat kapan kunci kontak off? Yaitu pada saat di sini. Nanti dia akan terhubung dengan massa, baru ternyata pengapian di off-kan. Ya. Nah, itu sistem pengapian AC, CDI AC, ya. Kemudian kita masuk di sistem pengapian CDI DC, ya. Nah, di CDI DC mungkin sedikit berbeda. Dia sistemnya itu dari 12 volt baterai, ya. Sumbernya dari 12 volt baterai. Pada saat kunci kontak belum on, arus sudah standby. Ya, arus positif sudah standby, negatif juga sudah standby pada bodi. Ya. Kemudian pada saat kunci kontak on, ya, kunci kontak sudah posisi on. Nah, maka arus masuk ke unit CDI diarahkan dulu, ya. Kemudian ditampung kapasitor kedua, kemudian masuk di trafo, ditingkatkan tegangannya. Jadi 250 sampai 400 volt baru bisa ditampung oleh kapasitor utama. Selanjutnya sama, akan menunggu proses dari pulser atau pickup coil ini untuk mendapat sinyal supaya SCR terbuka. Ya. Nah, ini begitu sudah tertampung, ilustrasi lambatnya kurang lebih seperti ini. Trigger switch akan merubah tegangan, ya, SCR terbuka, kemudian sirkulasi, arus bergerak akan kembali ke kapasitor, masuk ke koil meningkatkan, ya, posisi busi menetikan bunga api. Oke? Disinilah sistem kerja pada sistem pengapian DC. Untuk kunci kontaknya, ya, kunci kontak berbeda. Kalau tadi AC pada saat off itu harus terhubung, sementara untuk DC pada saat on dia terhubung. Pada saat off dia harus memutus, ya. Pada saat off berarti dia tidak akan terhubung. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, Ya, silakan. Pak, pada sistem pengapian ada alat yang tertulis trigger sirkuit dengan arus kontak-kontak. Maksudnya apa, Pak? Ya, ini ya, trigger sirkuit ini ya. Ya. Ini fungsinya dia untuk merubah arus, ya, dari AC ke DC. Tentunya pada sinyal pulser ini terimanya induksinya nih, terjadi induksi. Dia terima arusnya AC. Arus AC itu gelombangnya bolak-balik, ya. Kemudian nanti dia masuk di tegangan DC. Harusnya AC itu bolak-balik ya, karena gelombangnya naik turun. Kemudian dia rubah ke DC, tentu DC akan memberikan sinyal seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat sinyal trigger sirkuit ini pada kendaraan injeksi, ya. Kendaraan injeksi kalau lampu mil kedap-kedip, ya, itu kurang lebih dia kotak-kotak, ya. Nah, ini yang Pak Guru maksud yang kotak-kotak ini ya. Trigger switch. Jadi di sini AC, kemudian dia masuk, dia rubah tegangan jadi DC, sehingga SCR, karena apa? SCR dia hanya terima tegangan DC. Ya, bisa? Bisa? Baik, untuk komponen ini ada komponennya. Salah satunya ini ada coil. Kalian bisa cek. Ini coil ya.
Kemudian ada unit CDI. Ini unit CDI. Ini kebetulan Pak Guru dapatnya CDI DC, untuk CDI AC masih terpasang. Ya. Kemudian ini ada peralatan untuk mengukur koil. Ya. Kemudian ini ada alat ukurnya, ampermeter. Saya rasa kalian pasti pernah pakai ya. Di kelas 1 harusnya sudah bisa. Ya. Ya, baik, itu komponen. Kalian sudah perhatikan fungsi-fungsi koil sudah di-download. Kalian bisa lihat di materi atau modul pada yang Pak Guru bagi di link di WA grup ya. Kalian bisa bacakan. Kalian bisa baca-baca di situ bagaimana cara pemeriksaannya. Ada komponen alternator, ada pulser, ada CDI, ada kunci kontak, ada koil dan ada busi. Itu adalah merupakan komponen dari pengapian baik CDI AC maupun CDI DC ya. Nah, ini alat ukur ya. Kemudian ada alat ukur terdiri dari ampermeter tadi yang kalian sudah pegang ya. Kemudian ada tachyometer, ini untuk mengetahui kecepatan pada mesin ya. Atau juga bisa mengetahui cepatnya letikan api ya pada busi ya. Ini dia akan mengukur jumlah letikan api ya. Kemudian di sini ada proses pemeriksaan ya. Di sini ada pengukuran primer coil. Kemudian ada sekunder, memeriksa sekunder coil. Kemudian ada pemeriksaan generator ya. Kemudian juga ada memeriksa pulser ya. Nah, ini nanti akan kalian lakukan di praktek ya. Nanti kalian akan melakukan di prakteknya. Kemudian ini lambang-lambang ya. Lambang-lambang kelistrikan. Ini tujuannya untuk nanti kalian menggambar rangkaian ya. Menggambar rangkaian baik rangkaian AC ataupun rangkaian DC. Maksudnya CDI AC, pengapian CDI AC atau rangkaian pengapian CDI DC. Ya, ini lambang-lambang yang digunakan. Kemudian ini wiring diagram ya. Ini adalah Pak Guru ambil contoh untuk Honda Supra Fit ya. Kemudian ini untuk rangkaian DC yaitu Yamaha Jupiter ya. Oke, ini untuk perbedaan, tolong disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pengapian selalu dibutuhkan oleh setiap kendaraan bermotor. Pada umumnya, sistem pengapian yang sering dipakai adalah sistem pengapian jenis AC dan juga sistem pengapian jenis DC. Kedua-duanya sama baiknya, karena baik itu sistem pengapian AC atau juga sistem pengapian DC sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pengapian AC adalah suatu sistem pengapian yang menggunakan arus AC atau arus bolak-balik, yaitu bersumber langsung dari sepul dan terhubung langsung ke CDI, baru kemudian terhubung ke komponen sistem pengapian yang lainnya. Sedangkan pengapian DC adalah sebuah sistem pengapian yang menggunakan arus DC atau arus searah. Arus AC yang keluar dari sepul dirubah menjadi DC oleh kiprok atau regulator, disimpan di baterai, baru dihubungkan ke CDI dan juga komponen pengapian yang lainnya. Dan ini adalah salah satu pembeda dari kedua jenis sistem pengapian tersebut. Tegangan tinggi yang dihasilkan oleh sistem pengapian jenis DC ini cenderung lebih stabil karena bersumber dari baterai langsung, yaitu berkisaran di angka 12 volt di setiap kecepatan putaran mesin. Hal ini dapat membuat komponen sistem pengapian DC bertahan lebih lama. Sedangkan tegangan yang dihasilkan
oleh pengapian jenis AC cenderung tidak stabil karena bersumber dari sepul atau alternator. Karena tegangan yang keluar dari sepul bergantung pada kecepatan putaran mesin. Pada RPM rendah, tegangan yang dihasilkan cenderung menurun. Jika RPM naik, maka tegangan yang dihasilkan ikut naik. Hal ini dapat membuat komponen sistem pengapian AC cenderung lebih panas daripada komponen sistem pengapian jenis DC. Oke, baik. Itu tadi sekilas video. Kemudian ini ada diagnosa, ya, diagnosa gangguan. Ini nanti akan kita lakukan pada praktek, ya. Ini bisa nanti Bapak share link atau Bapak bagikan file ini pada WhatsApp kalian, ya. Ini diagnosa gangguan. Ini juga bisa kalian nanti lihat di buku manual. Ya. Dan ini pembangkit pulsa atau pulser, ya, pick up coil tadi. Ya, untuk teknologi terkini, nah ini tentunya pada sistem pengapian elektronik. Ini termasuk pengapian elektronik, ya. Nah, ya. Jadi anak-anak, kalian punya kendaraan ini pasti sudah sistem injeksi kan? Ya, sudah pasti injeksi. Motor-motor kalian tuh biasa ditandai dengan lampu mil menyala dulu, pada kunci kontak on baru off, ya, baru motor bisa di starter, ya. Nah, inilah teknologi pada sistem pengapian yang sekarang adalah sistem elektronik. Ini diibaratkan sistem elektronik atau yang dikenal mungkin sekarang kita sebut ECU, ya, ECU atau Engine Control Unit, ya. Nah, ECU itu ibaratnya pada motor injeksi, ECU adalah otak kita pada dalam tubuh kita. ECU itu adalah otak, kemudian ada sensor. Sensor itu apa? Sensor itu indera perasa kita. Entah itu indera penciuman, ya, itu sensor, ya, atau indera perasa, ya. Kemudian ada aktuator. Aktuator itu bagian tubuh kita, misalnya tangan, ya, terus kaki, ya, contohnya itu, ya. Jadi sistem kerjanya pada sistem pengapian ini, pada ECU ini, teknologi yang sekarang, ini ibaratnya kita rasa. Contohnya kita rasa haus, ya. Itu awalnya dari indera perasa kita, ya. Aduh, saya rasa haus. Lalu rasa haus itu dikirim ke otak. Apa yang harus dilakukan? Berarti minum, ya, harus minum air. Nah, otak akan mengirim sinyal ke tangan. Tangan ambil gelas untuk mengambil air, lalu diminum. Jadi inilah teknologi yang sekarang kalau diibaratkan pada manusia seperti itu, dan pada kendaraan juga proses kerjanya kurang lebih seperti ini, ya. Hal ini untuk memudahkan cara perawatan atau perbaikan pada kendaraan sekarang. Inilah teknologi yang sangat mempermudah, tapi cukup, ya. Kalau kalian bisa pelajari ini, tentunya posisi mekanik kalian di kepala mekanik sudah pasti dalam pekerjaan, ya. Ini sangat baik sekali. Nah, inilah materi yang Pak Guru sudah sampaikan. Kalian sudah bisa pahami. Kalau boleh tahu, ya, dari video tadi kalian sudah merangkum. Kira-kira mungkin kalian sudah pemikiran, oh ini gangguannya pada ini. Mungkin ada yang bisa sampaikan untuk video pertama. Ya, silakan Daniel. Pada video pertama itu sistem pengapiannya terputus atau tidak optimal saat antara 3 atau 14 gitu. Ya, jadi video pertama dia ada sedikit konslet atau pada saat digas putus-putus. Tadi dilihat ada apinya, ya. Apinya itu putus, nyambung, jadi tidak continue atau tidak terus menerus, ya, tidak normal, ya, tidak optimal. Yang kedua, ada yang bisa? Ya, Pada video kedua sistem pengapian normal saat dites tanpa jalan, namun saat dites jalan dalam jarak kurang lebih 100 meter motor mati dan seterusnya. ya. Video kedua, ya, permasalahannya adalah pengapian normal waktu tes di tempat, digeber-geber atau digasnya
putaran tinggi itu tidak masalah. Tapi pada saat sudah jalan 100 meter mungkin kurang lebih tadi di video mati. Jalan lagi di start hidup, jalan lagi 100 meter mati. Baik, kita kunci. Itulah permasalahan yang nanti kalian akan cari solusinya di setelah pelajaran praktek. Bisa ya? Oke. Ya, baik. Dari materi ini, apa perbedaan sistem pengapian CDI AC dan sistem pengapian CDI DC? Ada yang bisa mengatakan? Ya, silakan teruskan. Dilihat dari rangkaiannya, yang membedakan adalah sumber listriknya. Pada sistem pengapian CDI AC, sumber listrik berasal dari alternator atau spool, sedangkan CDI DC dari baterai. Oke, betul. Ada yang mau tambahkan? Kira-kira ada yang kurang? Silakan Sarul. Aman, secara konstruksi CDI AC lebih kecil dari CDI DC dan CDI DC lebih berat. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Nana. Jadi kurang lebih itu secara rangkaian. Kalau perbedaannya yang pertama adalah sumber ya. Kalau AC sumbernya dari alternator, kalau DC sumbernya dari baterai ya, dari baterai. Nah, dari sini saja kita lihat CDI unitnya untuk dari konstruksi seperti Sarul sampaikan tadi dia lebih kecil, sementara CDI DC secara konstruksi besar ya. Tentu karena di komponen di CDI DC jauh lebih banyak komponen elektroniknya dibanding CDI AC. Baik, sampai di situ ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Ahmad. Ada istilah sistem pengapian total loss pada motor kompetensi yang memang sistem kerjanya. Apakah bisa digunakan untuk motor modern Pak? Motor apa? Total loss. Itu tuh motor balap ya. Kalau mungkin yang tukang pembalap ini kayak Egi, tukang balap. Ada yang bisa tanggapi? Total loss. Istilah pengapian total loss. Siapa? Mungkin ada yang pernah dengar. Silakan. Ya, Daniel. Pengapian total loss adalah sistem pengapian CDI DC yang tidak lagi menggunakan magnet dan spool sehingga putaran masih jadi rangkaian ringan karena tidak ada daya tarik magnet dengan spool dan logam. Ya, itu ya total loss ya. Jadi sistem total loss itu memang ada di sistem pengapian motor-motor kompetisi atau motor balap ya. Nah, tentunya kalau dipakai harian tidak bisa. Karena apa? Harian itu kita pakai terus-menerus. Sementara pengapian total loss istilah dalam motor kompetisi itu dia hanya digunakan hanya beberapa jarak tentu saja ya. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Iya Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan kumparan koil primer dan sekunder? Kumparan koil primer dan sekunder. Ada yang bisa? Baik. Ini ya. Nah, lihat pada koil kalian. Kumparan primer dan sekunder ya. Kumparan primer pada koil. Ada yang lihat? Silakan ini koil. Nah, ini kumparan primer, ini yang jalur ke CDI. Kemudian ini ada batang massa, ya. Ini massa bodi. Nah, ini di dalam sini ada lilitan. Untuk kumparan primer, lilitannya dia kurang lebih besar-besar, ya. Dia tidak rapat. Lilitannya diameter kawatnya itu agak besar. Ya, itu namanya primer, ya. Kemudian ada kumparan sekunder. Nah, ini lilitannya lebih kecil, halus, ya, kawatnya halus dan banyak. Ini adalah kumparan sekunder pada koil. Nanti kalau diukur, ini alat ukur, ya, pada ampometer. Posisinya di ohm, ya. Posisi di ohm, sorry. Ini posisinya kita letakkan pada kumparan, misalnya mengukur primer ya, yang merah yang positif di kabel yang masuk ke CDI,
kemudian yang hitam di massa bodinya. Nanti nilainya akan terukur di alat ukur ini. Kemudian kalau yang sekunder, ini kita tinggal pindahkan, ya, satu di kabel tegangan tinggi, kemudian yang satu di massa ya, atau positif negatifnya. Ini akan terbaca. Nah, Pak Guru pakai alat ini karena apa? Karena dia otomatis, ini dia digital, jadi tidak perlu kita ubah-ubah lagi. Jadi secara otomatis dia akan membaca nilai tahanan, apakah itu dia ohm, kilo ohm atau mega ohm. Sudah pasti bisa. Ya, baik. Inilah materi kita. Sampai di sini Pak Guru harap bisa dipahami. Karena ini kita kuis, ya. Pak Guru ingin mengetahui pencapaian materi kalian sampai di mana. Ya, anak-anak silakan join di kuisis untuk menjawab pertanyaan. Bagi yang tidak membawa HP, silakan kerja di kertas secara manual. Soalnya akan Pak Guru bagikan. Yang tidak bawa HP, berapa? Silakan bergabung. 2 orang sudah bergabung. 3. Oke, sudah 6 ya. Siap? Ya. Kita mulai. Kemudian Pak Kris sudah benar 3, Ruslan sudah benar 6. Ya, masih posisi Ruslan dengan poin 7.000. Ya, Ruslan sudah menyelesaikan soal. Jadi salah satu. Ya. Silakan yang lain, ayo. Jangan sampai salah. Dibaca soalnya baik-baik. Dicermati. Salah memahami. Oke, sudah 2 siswa yang sudah selesai, Ruslan dan Sarul. Oh, ternyata Pak Kris melewati Sarul. Jadi saja masih lanjut.
siswa yang menyelesaikan, berarti tinggal 3 lagi. Bisa Jaya, Yosef, dan Ahmad. Yosef tinggal 1 soal, belum selesai. Masih ada 1 soal belum terjawab. Yang lain? Egi? Sudah. Sudah semua? Oke, kalau akhir ya. Oke, semua selesai. Ini kita lihat peringkatnya. Ruslan salah 2. Kemudian Egi Sanjaya salah 2 juga. Jadi akurasinya itu sudah ada di atas ya. Kemudian Patris salah 3. Sarul salah 4. Yosef salah 5, 50%. Ahmad juga salah 5, 50%. Berarti ada 2 siswa yang belum memenuhi KKM ya. Nanti akan kita ulang, kita remedial. Nanti diulang ya untuk Yosef dan Ahmad ya. Oke. Baik, anak-anak, ini sudah kita bermain quiz. Kemudian kita Pak Guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Yang 1 kelompok mungkin menjadi 3 peserta didik ya, 3 siswa. Kemudian yang lain 2 siswa. Kita akan masuk di praktek. Untuk kelompok 1 nanti Patris, kemudian Daniel dan Ruslan. Kelompok 2-nya Ahmad dengan Yosef. Kelompok 3 akan Egi dengan Sarul ya. Oke, sip. Ya baik, untuk kegiatan teori kita cukupkan. Sekarang kita masuk ke bengkel untuk melakukan praktek. Silakan kalian mempersiapkan diri untuk ke ruang bengkel. Pagi guru. Ini kita sudah masuk di ruang belajar setelah teori yang tadi kita pelajari. Bapak akan membagikan modul sesuai kelompoknya. Karena di sini peralatan Pak Guru siapkan ada 4, jadi masing-masing pekerjaan nanti 2 orang ya. Untuk di pengujian alat
2 orang, kemudian merangkai rangkaian pengapian AC 2 orang, pengapian DC 2 orang, kemudian di papan simulator juga 2 orang. Jelas? Untuk yang belum dapat, ya bisa menunggu, ya. Ini cukup ya. Ya, bisa ada yang 1 orang nanti yang dapat. Untuk Patrice dan Daniel bisa ke AC, ya. Kemudian yang Yosef dan Ahmad di trainer papan, kemudian Egi dan Sarul di trainer DC, ya. Bisa jelas? Oke, masing-masing mengambil tempat. Ini job sheet, silakan kalian pegang. Masuk. Ini job sheet. Siapa yang pada setir nih? Mike yang Mana boleh? Ya, yang di sini gimana bisa ya? Ya, jangan lupa baterainya. Di sebelah sini. Ke atas. Ya. Yang ini. Ya. Oke, kunci kontak on. Dites. Oke, nanti perhatikan ya, di sini sudah ada titik api. Ini sistem pengapiannya apa? DC ya. DC. Kemudian ini putaran RPM ya. Dia di 42. Nanti di sini dikali 100, berarti 4200 RPM ya. Nah, bisa dimaksimalkan sampai berapa kita lihat di uji. Ya, berarti di 103 kecepatan 1000 10.000 ya. Dia sudah dibatasi. Begitu ya. Kecepatan 1000. Nah, datanya ini rangkaian dari sistem pengapian DC ya, melalui papan virtual. Nah, nanti papan peraga ini kalian nanti ambil avometer, bisa langsung mengukur komponen yang ada di sini. Jelas? Cut mulai. Baik, ini di sini pemeriksaan alat. Nanti setelah diperiksa kalian sesuai tabel di sini, ya. Nanti kalian catat ya hasilnya. Silakan dirangkai. Tester coil, ya, positif, negatif. Nah, ini di coilnya, yang merah di positif. Ya, ini di body. Oke. Kita tes. Apa? Nah, ini posisinya dipegang begini. Nanti ya, posisi alat di on kan? Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, ini putarannya bisa dikecilkan. Nah, berarti coil ini baik. Ya, coil ini baik. Ini adalah alat untuk menguji coil, bisa dipadam. Oke, kemudian kita ke alat. Ini adalah kebetulan kakak-kakak kelas kalian sudah membuatkan alat untuk menguji CDI, coil, busi, ya, dan untuk menguji coil busi tester.
uji ini pasang, diikuti saja. Ya, kita uji koil dan tidak ya. Oke, ini sudah terpasang ya. Tidak AC ya. Ya. Ya, dimasak. Oke, yang ini masuk di koil. Ya, oke. Sekarang kita sudah punya busi, CDI dan koil. Nah, untuk operasikan ini kita mau tes apa dulu? CDI ya. Untuk CDI AC berarti putar ke arah CDI AC, nanti di on. Kita lihat percikan api di sini ada. Silakan. CDI AC ya. On kan. Oke, di busi sudah ada percikan api ya. Oke, supaya bisa dilihat di situ di off dulu, ini dilepas. Oke, kita lihat untuk di sini. Ya. Ya. Ya, ini koil, jadi dia apinya busi. Ya, silakan tempel masanya. Posisinya di busi dulu. Oke, di on kan, nanti dilihat. Ya, ini ada api. Oke, baik, lanjut di pengukuran. Ya, pengukuran primer coil, primer sekunder, kemudian nanti pengukuran pulser ya. Ada kunci kontak. Ya, hasilnya kalian catat. Di datanya kalian catat, kalian akan kumpulkan data-data, lalu kalian menganalisa bagaimana kondisi komponen sistem pengapian, apakah kondisinya bagus atau tidak. Bisa dijelaskan, bisa mengerti? Ya, Pak. Ya. 4342. Kita lihat percikan api di sini ada atau tidak. Silakan. CDI AC ya. On kan. Oke, di busi sudah ada percikan api ya. Oke, supaya bisa dilihat di situ di off dulu, ini dilepas. Oke, kita lihat untuk di ya. Ya, ini CDI normal ya berarti ya. Oke, sekarang kita tes coil. Padam off. Coilnya sudah terpasang, kita putar alatnya ke posisi coil. Coil, oke. Silakan di on. Belum hidup. Ya, ini coil, jadi dia apinya lebih besar ya. Oke, kita off kan. Sekarang kita busi. Ya, silakan tempel masanya. Ya, posisinya di busi dulu. Oke, di on kan. Nanti dilihat. Ya, ini ada apinya kecil ya. Baik, berarti komponen sudah bisa kita rangkai di kendaraan. Ya, dari sini rangkaian sudah. Coba dicek, ya, dipasang. Nah, oke, Pak Guru periksa dulu ya. Ya, di plus. Oke, jalurnya ini unit CDI. Oke, unit CDI sudah dibagi ke coil. Kemudian sudah ke kunci kontak. Ya, sudah ke masa. Ya.
sudah ke pickup coil atau pulser, ya. Sudah ke massa body, kemudian sistem pengisian sudah masuk. Oke, dites di start, kita lihat bunga apinya. Oke, ya. Oke, sekarang dipasang kepala businya untuk dites hidup. Oh ya, Sarul, bagaimana ukur celah busi sudah? Belum. Coba silakan. Diukur dulu celah businya dapat berapa mili? Hasilnya bisa dicatat ya. Ya, ini sudah kalian merangkai. Nanti datanya kalian catat. Kalian catat di LKPD. Kemudian data hasil ini nanti kalian evaluasi untuk penyelesaian masalah pada video pertama dan kedua. Saya jelas? Yang AC siapa? Yang AC? Adi. Ya, Patri, bisa? Ya. Coba. Sudah rangkaiannya? Di CDI sudah? CDI. Oke. Oh, ini kita ini. Masuk ke sini. Ini yang jepitan satu lagi. Ya, langsung ke massa body. Ini terlepas ini. Ya, ini sistem AC motornya. Nanti gabung dengan teman, datanya dicatat, lalu dicari solusi dari permasalahan video. Ya, Patris, oke. Kembali ke kelompok. Ya, bagaimana hasilnya? Sudah didapat? Bagaimana? Oh ya. Bagaimana video pertama? Apa kurang fungsi salah satunya? Salah satunya? Sistem pengapian putus atau ada jeda saat gas ditarik. Solusinya apa? Solusinya sistem kekebalan pada pengapian ada yang longgar. Oke. Ya, dilanjutkan ya untuk solusi kedua. Ya Pak. Ya, bagaimana kelompok kedua? Sudah didapat solusinya? Ya, permasalahannya sistem pengapian terputus atau ada jeda saat gas ditarik atau pada preparasi. Kemungkinannya itu adalah satu sistem
pengkabelan pada pengapian ada yang longgar. Oke, bisa ya. Nanti dilanjut yang kedua ya. Oke, silakan diskusi lagi. Menentukan permasalahan dari video kita, ya. Baik, anak-anakku, sekarang Bapak ingin kalian tampil dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menginformasikan hasil pengolahan data kalian pada permasalahan 1 dan permasalahan 2. Pak Guru persilakan untuk kelompok 1, Harun dan kelompok mengambil tempat. Kelompok 2. Nomor 1, permasalahan sistem pengapian terputus-putus atau ada jeda saat gas ditarik. Kemungkinan penyebab 1. Sistem perkabelan dalam pengapian ada yang melonggar. Cara mengatasinya atau memperbaikinya, periksa sistem perkabelan pengapian dengan avometer. Pastikan semua kabel terhubung dengan baik dan benar. Jika ada yang terputus atau kendor, maka sambung kabel yang kencangkan yang kendor. 2. Sumber listrik mengalami drop atau gangguan. Cara mengatasinya atau memperbaikinya. Jika sistem pengapian DC ukuran tegangan pada baterai, pastikan baterai double full. Jika kurang, lakukan pengecasan. Jika sistem pengapian CDI AC ukur tegangan keluar dari alternator atau spool 100 sampai 400 MHz. Jika kurang, ganti spool. Kemungkinan penyebab 3. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Ya, untuk permasalahan pada motor nomor 2, sistem pengapiannya normal saat dites tanpa jalan, namun saat dites jalan dalam jarak kurang lebih 100 meter motor mati dan seterusnya. Kemungkinan penyebabnya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pick up coil atau pulser tidak bekerja dengan baik. Yang kedua, kabel massa body system pengapian kendor. 3. Coil tidak bekerja dengan baik atau ada gangguan pada coil. 4. CDI mengalami gangguan. Cara mengatasi atau perbaikannya ada 4 juga. Yang pertama, pemeriksaan pick up coil dengan lampu LED atau test pen LED atau menggunakan avometer dengan posisi pengukuran tegangan. 2. Periksa kabel massa pengapian, jika kendor kencangkan atau mengamati kabel massa, mengganti kabel massa. 3. Ukur tahan primer dan sekunder pada coil, jika nilai melebihi atau kurang dari batas spesifikasi, maka gantilah coil. 4. Periksa CDI dengan alat tester CDI atau dengan CDI cadangan. Jika CDI tidak berfungsi, maka gantilah CDI. Terima kasih kelompok 2. Baik, terima kasih kalian sudah tampil baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Kegiatan terakhir ya, sebelum kita mengakhiri bahwa sistem pengapian itu sangat penting dari sepeda motor. Kurang lebih dia adalah salah satu faktor utama untuk menunjang mesin bisa dihidupkan atau dibunyikan ya. Itulah sistem pengapian. Tentunya proses memeriksa sistem pengapian ada beberapa tahapan, yaitu memeriksa komponen coil, komponen CDI, kemudian pulser, kemudian sumber ya. Itu perlu dilakukan pemeriksaan. Ya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pelajaran hari ini? Ya, baik, Ruslan. Saya menyimpulkan bahwa kendaraan dengan sistem pengapian CDI AC bisa diubah ke sistem pengapian CDI DC, namun tetap memperhatikan karakteristik komponen pendukungnya. Contoh, jika pada pulser mempunyai 2 kabel keluaran, maka sebaiknya menggunakan CDI DC yang mendukung dengan pulser 2 kabel keluaran. Ya, itu ya. Tadi ada perbedaan sistem pengapian AC dan DC. Apakah bisa dirubah? Bisa pada sistem pengapian AC karena
sistem pengapian DC lebih optimal. Sistem pengapian AC bisa dirubah ke DC, tapi harus sesuai karakteristik dari komponennya, ya. Tentunya dari hasil kegiatan hari ini, baik praktek maupun teori, sudah kalian lakukan. Dari praktek apa yang sudah kalian dapat? Ada yang bisa menyampaikan? Dari hasil permasalahan tadi, silakan. Ya, Yosef. Saya pada himpunan lalu dan perbaikan pada sistem pengapian. Oh ya, silakan. Jadi saya pada sistem pengapian CI AC dan CI DC jika mengalami dan metode total prosedur yang dilakukan sebagai ini adalah dengan mengidentifikasi gangguan dari yang kecil ke yang besar, yaitu memeriksa jaringan perkabelan pada satu pengapian, memeriksa kabel atau kunci kontak, memeriksa kondisi fungsi, memeriksa pikup koil atau pulsa, memeriksa koil, memeriksa sumber listrik, dan memeriksa CI. Ya, baik. Terima kasih buat Yosef. Ya, kurang lebih itu ya anak-anak. Sampai di sini pertemuan kita. Untuk pertemuan berikutnya adalah sistem pengapian elektronik, atau kita ketemu di sistem ECU atau Engine Control Unit, ya. Nah, tentunya di sini Pak Guru harapkan kalian sudah memahami sistem pengapian elektronik. Kalian sudah melakukan praktek, merangkai, mendiagnosis, menganalisa, ya. Tentunya Pak Guru harapkan kalian kedepannya bisa menjadi mekanik yang memahami kelistrikan. Ini sudah merupakan bisa memberi peluang dunia usaha. Kalian bisa membuka usaha bengkel pada khususnya sistem kelistrikan pengapian, ya. Atau bahkan kalian misalnya setelah lulus dari sini bisa menjadi mekanik, ya. Mekanik di bidang pengapian, kalian mengetahuinya, dan ini tentu menambah penghasilan, ya. Kalian punya omset di bengkel. Dan bagi mekanik yang menguasai kelistrikan pengapian, diharapkan mungkin bisa diangkat jadi kepala mekanik. Tentunya itu yang Pak Guru harapkan setelah kalian lulus nanti. Bapak akan memberikan nilai dari hasil diskusi kalian atau hasil presentasi kalian. Kalian sudah berani tampil. Untuk kelompok 1, Sarul, Egi Sanjaya, Yosef, dan Ahmad, Pak Guru sampai berikan nilai 80. Untuk kelompok 2, Pak Guru berikan nilai pada Patris, Ruslan, dan Daniel 90. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman dan Pak Guru sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, yang bolehnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang, tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di pertemuan tatap muka berikutnya. Tetap patuhi 5M, ya, protokol kesehatan 5M. Pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah. Selamat siang. Siap.